Gerak cepat Polda Jabar dalam menangkap Taufik Hidayat mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. DPR mendesak aparat untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman terberat. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR korban penganiayaan Taufik Hidayat terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat YTR pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung kondisi YTR, korban penganiayaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dudung menegaskan akan memastikan perawatan korban ditanggung serta meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Dalam kunjungannya di rumah sakit, Dudung Abdurrahman menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa YTR. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan akan membantu biaya perawatan YTR setelah berkoordinasi langsung dengan Dirut BPJS Kesehatan. Selain itu, usai melihat langsung kondisi korban, Dudung mengatakan bahwa tindakan pelaku sudah di luar batas kemanusiaan dan layak dihukum seberat-beratnya. Ia juga meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Juga saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Ke informasi lain, pemirsa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arif Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Syarpani, membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arif Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris menyebutkan Rasman Nasution sudah ditahan di Rutan Cipinang sejak hari Kamis. Penahanan Rasman terkait putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara pada Rasman. Pengumuman resmi akhirnya si Rasman Nasution sudah resmi dikerangkeng oleh Kejaksaan. Rasman Nasution mulai hari ini hari Kamis. Mulai hari ini hari Kamis sudah resmi dimasukkan ke penjara di Cipinang. Ini sudah sah. Saya sudah bicara langsung dengan sumber yang sah. Oke? Halo? Halo semuanya. Itu loh yang aduh. Rasman. Terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencampuri, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Ya, terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencoba mencampuri pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Rasman 18 bulan penjara, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Lagian, emang lu siapa Rasman sih? Dengan latar belakang lu mau menyelamatkan mantan presiden yang sudah 10 tahun berkuasa. Ini orang memang nggak ngaca mukanya ya. Jadi sekali lagi, halo guys, halo wartawan media infotainment yang suka usil. Dengan ini saya umumkan dari Singapura bahwa Rasman sudah resmi masuk penjara di Rutan Cipinang. Karena tidak ada jadwal kunjungan pada hari Jumat, petugas Lapas Cipinang tidak mengizinkan kerabat dan keluarga menemui Rasman Nasution. Rasman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi terpidana Rasman Arif Nasution ke Lapas Kelas 1 Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Rasman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tersebut. Karena tidak ada jadwal kunjungan pada hari Jumat, petugas Lapas Cipinang tidak mengizinkan kerabat dan keluarga menemui Rasman Nasution. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim meyakini Rasman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Rasman juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila denda itu tidak dibayarkan, akan diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara. Kini Rasman dijebloskan ke Lapas Kelas 1 Cipinang. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.